8, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pada hari ini saya akan mengadakan praktek supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nilur Tirtasari. Berikut ini merupakan bagian pra-observasi yang akan saya lakukan hari ini. Swastiastu, selamat pagi Bu Tirta. Swastiastu, selamat pagi Bu. Bu Tirta lagi sibuk nih sekarang? Tidak Bu, kebetulan di kelas lagi ada pelajaran agama. Oh iya, kalau begitu di sini saya akan melakukan kegiatan observasi ya Bu Tirta ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Tirta yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Jadi kita akan berbincang-bincang nih Bu Tirta secara santai ya, jangan tegang-tegang. Saya juga di sini akan menanyakan tentang bagaimana persiapan Bu Tirta dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan besok dalam kegiatan observasi. Nah, dalam situasi ngobrol-ngobrol santai kita hari ini, jadi yang Ibu Tirta harapkan dari ini apa? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini biar bisa kita bertukar pengalaman, saling berbagi informasi dengan Ibu. Terus yang saya harapkan juga biar dapat memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik. Oh ya, begitu ya. Dalam pertemuan kita kali ini kita saling berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan Bu Tirta laksanakan besok. Semoga saya dapat membantu ya Bu Tirta ya, dan juga Bu Tirta tidak merasa canggung. Nah, supaya saya tahu besok Bu Tirta mau ambil materi apa nih untuk besok? Besok saya akan mengajar PKN dengan materi Aku Cinta Pancasila. Oh, jadi materinya adalah PKN ya besok ya Bu Tirta ya. Materinya Aku Cinta Pancasila. Terus bisa nggak diceritakan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Tirta susun untuk besok itu apa? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memerinci simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oh, tujuannya adalah peserta didik dapat memerinci simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila ya Bu Tirta ya. Nah, di sini Bu Tirta sudah mempersiapkan tentang apa yang akan Bu Tirta ajarkan, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bu Tirta siapkan? Nah, untuk persiapannya, pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu RPP, ada LKPD, media maupun evaluasinya. Sudah lengkap sekali ya persiapannya Bu Tirta yang akan untuk pembelajaran besok. Nah, dari materi yang sudah Bu Tirta sampaikan, mungkin ada beberapa murid mungkin sulit menangkapnya. Ada di sini, apa yang Bu Tirta lakukan? Nah, begini Bu, dalam pembelajaran PKN, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, ada yang sedang, ada juga kemampuannya rendah. Nah, sehingga ada beberapa murid yang cepat menangkap pembelajaran, ada juga murid yang sulit menerima pembelajaran. Oh iya, jadi dari apa yang Bu Tirta sampaikan, berarti dari kesiapan siswa ya Bu ya. Dari kesiapan siswa, ada siswa yang sulit menerima pelajaran, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang dengan mudah menangkapnya. Begitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar, mungkin Bu Tirta punya strategi, model pembelajaran atau metode pelajaran terkait Bu Tirta akan mengajar tentang materi Aku Cinta Pancasila. Ya, Aku Cinta Pancasila. Nah, sekarang coba ceritakan secara singkat bagaimana tentang pembelajaran yang akan Bu Tirta lakukan besok. Nah, begini Bu, mengingat kemampuan murid saya itu kan beragam ya. Jadi saya juga akan menyiapkan model pembelajaran yang beragam juga.
Nah, untuk memfasilitasi murid, saya ini memiliki kemampuan yang tinggi. Ada juga murid yang memiliki kemampuan yang rendah. Nah, di sini saya akan menyiapkan media seperti benda-benda konkret, baik itu berupa media gambar, ada video, dan saya juga akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, bagi siswa yang kemampuannya lebih cepat, saya akan memberikan soal-soal yang lebih menantang. Sedangkan untuk siswa yang sedang atau yang kurang, maka LKPD-nya akan saya buatkan yang lebih mudah atau yang simple. Nah, begitu Bu Lu. Bagus sekali Bu Tita, berarti Bu Tita sudah mempersiapkan alat peraganya sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, jadi nanti Bu Tita juga sudah mempersiapkan semua tentang materi yang akan Bu Tita sampaikan. Jadi nanti akan ada beberapa siswa yang tergolong sulit ataupun mudah memahami pembelajaran. Di sini saya sudah melihat bahwa Bu Tirta itu dalam penyampaian melakukan pembelajaran di kelas sudah berdasarkan kebutuhan siswa di kelas ya Bu Tirta ya. Berarti Bu Tirta sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah di sini saya kan sudah melihat bahwa Bu Tirta sudah melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Ya. Jadi panduan seperti apa kira-kira yang Bu Tirta siapkan terkait dengan materi simbol dan sila-sila Pancasila, karena terkadang ada siswa yang mengaitkan antara sila dengan lambangnya. Ya. Yang pasti saya akan mengawasi anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, karena terkadang ada anak yang mengambil lambang banteng tapi dikaitkan dengan sila yang pertama, dan saya akan mengarahkan siswa tentunya di sini. Oh, jadi Bu Tirta sudah merencanakan pembelajaran ini sebetul mungkin ya Bu ya. Nah terkait pembelajaran ini mungkin ada beberapa hal yang masih kurang, kira-kira apa itu Bu? Ya Bu, loh, ada yang masih kurang itu terutama tentang perangkatnya, tetapi saya sudah kerjakan walaupun masih dalam tahap proses, pasti akan saya selesaikan. Ya, pasti dalam proses itu pasti tidak langsung beres ya Bu Tirta ya. Nah terus Bu Tirta melengkapinya itu kapan? Ya setelah ini Bu akan saya kerjakan. Nah dalam melengkapi semua ini kan melengkapi perangkat, alat peraga, kira-kira Bu Tirta itu akan dibantu sama siapa? Mungkin teman yang lain atau mungkin Bu Lu membantu. Iya, saya akan berusaha membantu semaksimal saya untuk menyiapkan alat peraga yang kita perlukan dalam penyampaian materi besok ya. Terima kasih Bu ya. Nah, sekarang dari semua yang sudah Bu Tirta ceritakan tadi, baik dari perangkat pembelajaran, media, metode, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan supervisi akademik yang telah saya katakan dari awal itu, kan mengenai pengembangan kompetensi ya Bu ya, kan sudah saya katakan. Coba sampaikan Bu Tirta mau mengembangkan kompetensi apa? Nah, di sini saya ingin mengembangkan tentang bagaimana caranya mengajar materi agar anak itu bisa menangkap dan mudah menangkapnya itu dengan mudah dan jelas, agar bisa bertanam pada diri siswa lebih lama. Nah, misalnya dengan pembelajaran yang lebih menarik, misalnya dengan benda-benda konkret agar pembelajaran menjadi bermakna. Nah, kemudian pengembangan emosional juga Bu. Karena di sini melihat keberagaman siswa, terkadang ada anak yang sulit diarahkan sehingga kadang emosinya saya sulit mengendalikan. Nah, saat saya menghadapi anak yang cerewet atau nakal, nah di kelas ini saya ingin belajar bagaimana saya mengembangkan sosial dan emosionalnya, saya agar bisa mengontrolnya begitu. Oh ya, jadi yang saya tangkap di sini pertama Bu Tirta mau mengembangkan cara mengajar yang lebih baik di kelas yang dia untuk meningkatkan profesional itu sebagai pendidik. Kemudian yang kedua kepribadian dan sosial untuk
menghadapi, karena yang kita tahu karakter siswa itu kan beragam. Memang Bu, terkadang kita menjadi terpancing emosinya, padahal kita sudah tahu tidak boleh memarahi murid, tidak boleh marah-marah, tetapi di sini Bu Tirta ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial. Oke Bu Tirta, bagus sekali itu. Nanti akan saya bantu mungkin dalam tahap observasi saat Ibu Tirta mengajar dan pasca observasi. Nah, sekarang selanjutnya terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Tirta kembangkan, tentunya ada strategi yang akan Bu Tirta lakukan. Coba Bu Tirta bisa jelaskan nggak? Ya, mungkin saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran lebih baik dan juga media-media konkret agar mudah dipahami oleh siswa. Ya, itu menyiapkan media dan benar-benar konkret. Ya, bagus untuk anak kita, anak SD ya, apalagi Bu Tirta anak kelas rendah. Nah, yang terkait dengan pengembangan sosial emosional itu bagaimana Bu? Oh, itu nanti dengan cara menyediakan media yang lebih lengkap, maka dalam penyampaian bisa dijelaskan sehingga siswa akan mudah memahami apa yang saya sampaikan, sehingga saya juga bisa menata emosi dengan baik dan juga akan menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, bagus sekali Bu Tirta. Berarti di sini saya bisa garis bawahi, berarti Bu Tirta sudah membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi, siswa yang memiliki kemampuan sedang-sedang dan kurang dalam pembelajaran terkait dengan kebutuhan siswa. Jadi sudah ada pembelajaran diferensi konten ya, terkait alat peraga, juga diferensi proses dengan materi Aku Cinta Pancasila. Baik Bu Tirta, saya sudahi dulu supervisi akademik pra observasi ini, dan nanti kita ketemu lagi dalam kegiatan observasi besok pada saat Bu Tirta mengajar di kelas. Semoga Bu Tirta lancar dan dapat menerapkan semua yang sudah Bu Tirta rencanakan. Dan setelah itu nanti kita akan ketemu lagi Bu Tirta. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi kira-kira apa sih yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Kemudian juga tentang pengembangan diri Bu Tirta untuk jangka panjangnya bagaimana, dan untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Tirta kapan ini untuk pelaksanaan observasinya? Besok aja Bu ya. Oh ya, baiklah. Nah, terima kasih Bu Tirta, semoga besok diberi kelancaran dan tidak ada halangan. Kita ketemu pada tahap observasi ya. Terima kasih Bu Lo. Saya kepada rekan saya dalam tahap pra observasi, dan nanti akan saya lanjutkan pada tahap observasi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Mama, udah selesai. Berdiri semua, tangan jadi emas. Salam beri hormat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sudah sarapan?
lagu berdoanya bagaimana? Coba berdiri. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah judulnya Aku Cinta Pancasila. Ya. Anak tahu Pancasila? Apa itu Pancasila? Lambang apa? Lambang negara Indonesia. Nah, sekarang ya kita akan bernyanyi dulu. Bernyanyi Garuda Pancasila. Berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya. Kita bernyanyi dulu. Ya. 1, 2, 3. Silakan kembali. Ya, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar yaitu tentang Aku Cinta Pancasila. Nah, nanti setelah belajar, Ibu harapkan anak-anak bisa merinci simbol-simbol dari sila Pancasila. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak lihat ke depan. Lihat poin-poin yang ditanyakan di depan yang akan kita belajar. Yang pertama yaitu bunyi dan simbol Pancasila. Nah, sebelumnya anak-anak, setiap hari Senin kan kita sudah mengucapkan bunyi Pancasila. Ya. Apa bunyi sila yang pertama? Sila yang kedua? Sila yang ketiga? Sila keempat? Ya, sila yang kelima? Bagus, tepuk tangan dulu. Itu kan tadi bunyi dari sila Pancasila. Nah, dari bunyi kelima Pancasila itu juga terdapat simbol-simbol ya. Ada simbol-simbol Pancasila. Ya, silakan anak-anak lihat ke depan. Di dalam Pancasila terdapat simbol-simbol ya. Untuk saya Pancasila, silakan anak-anak lihat ke depan. Simbol sila yang pertama, simbolnya apa? Sila yang pertama disimbolkan dengan bintang. Kemudian sila yang kedua. Oke, sila ketiga. Sila yang keempat. Sila yang kelima. Dan kapal. Jadi anak-anak sudah mengetahui dari
hitam itu adalah melambangkan warna alam, yaitu berkah dari Tuhan. Ya. Simbol sila yang pertama ini bermakna bahwa bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu maknanya sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Nah, rantai di sini ada dua jenis, yaitu ada rantai yang berbentuk kotak dan yang berbentuk lingkaran. Nah, rantai yang berbentuk kotak di sini melambangkan laki-laki, dan rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Kemudian rantai yang berwarna emas itu melambangkan kejayaan dan keagungan. Dan latar yang warna merah itu melambangkan sila berani. Nah, jadi simbol dari sila kedua di sini bermakna bahwa bangsa Indonesia saling bantu dan tolong menolong. Ya, saling bantu dan tolong menolong. Di sana ada rantai yang berbentuk lingkaran dan berbentuk kotak, itu melambangkan antara manusia yang laki dan perempuan itu. Kita walaupun berbeda jenis, di sana kita bisa saling bantu dan tolong menolong. Ya. Kemudian makna simbol sila ketiga dari Pancasila, yaitu simbol sila ketiganya apa? Pohon beringin. Ya, pohon beringin itu memberikan makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi adanya persatuan. Nah, adapun maknanya dari pohon beringin, sulur atau akar gantung yang menjulur ke bawah itu melambangkan keberagaman suku bangsa Indonesia. Kemudian ada latar belakang yang berwarna putih, itu melambangkan apa? Warna putih? Lambangkan Indonesia. Kemudian akar yang tunjang itu melambangkan kesatuan bangsa Indonesia. Dan simbol sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Kepala banteng ini bermakna bahwa bangsa Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, banteng di sini melambangkan masyarakat Indonesia suka bermusyawarah. Kemudian latar belakang merah di sana menunjukkan sikap berani. Ya. Kemudian makna simbol sila kelima. Sila kelima disimbolkan oleh apa? Padi dan kapas. Nah, padi di sini melambangkan makna sebagian besar bahwa padi itu adalah sumber dari makanan pokok bangsa Indonesia. Ya. Kemudian kapas itu adalah melambangkan sandang atau pakaian dari masyarakat Indonesia. Nah, adapun latar belakang dari padi itu berwarna putih. Apa tadi? Itu melambangkan apa? Melambangkan kesucian. Ya. Jadi simbol dari sila kelima ini adalah bermakna bahwa bangsa Indonesia itu terpenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan pokoknya secara adil. Ya, ada antara makanan dan pakaian itu yang terpenuhi. Nah, sekarang ada pun penerapan dalam sila-sila Pancasila. Nah, kenapa kita harus mengetahui penerapan dalam sila-sila Pancasila? Karena kita sebagai bangsa Indonesia, Pancasila itu merupakan apa? Pedoman kita dalam bertindak. Nah, oleh karena itu tindakan kita harus sesuai dengan sila dari kelima Pancasila. Contoh penerapan sila yang pertama, ya. Contoh
dia di dalam rumah. Kemudian gotong royong di lingkungan sekolah. Ya. Apa kegiatan gotong royong yang bisa kita laksanakan di sekolah, yaitu misalnya mengumpulkan sumbangan untuk teman yang tertimpa musibah. Nah, misalnya ada teman kita yang terkena musibah tanah longsor misalnya, kita memberikan sumbangan terhadap mereka yang membutuhkan. Kemudian laksanakan kerja bakti. Nah, setiap hari Sabtu kita juga laksanakan kerja bakti. Nah, itu juga termasuk contoh gotong royong. Ya. Nah, sudah anak-anak? Sudah. Tadi pembelajaran sudah dijelaskan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi sudah bisa diserap? Bisa? Tuh. Sekarang apa namanya? Ibu akan kasih lembar kerja, berikan lembar kerja kepada anak-anak untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, Ibu akan berikan soal sekarang. Masing-masing anak silakan nanti kalian jawab ya, sesuai dengan pengetahuan kalian dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Akan dijawab ya. Isi nama. Ya, silakan dijawab di sini ya. Ya, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Akan dikerjakan agar ya, Ibu berikan waktu anak-anak mengerjakan soal 10 menit ya. Nanti setelah itu anak-anak ke depan mengerjakan hasil pekerjaannya.
bagus. Lantas beberapa merah pada simbol setelah kedua menunjukkan keberanian. Ya. Contoh penerapan tidak bersama pada kita yaitu berdoa sebelum belajar. Contoh penerapan Pancasila Ya, bagus sekali. Betul semua jawabannya ada marah. Beri tepuk tangan dulu. Apa lagi yang sudah selesai? Yang belum dikerjakan dulu ya. Itu contohnya sudah benar. Nah, Dila, ya silakan. Lambang negara Indonesia adalah garuda pancasila. Ya, semua betul jawabannya Lila. Beri tepuk tangan dulu semua. Ya, buat yang lain silakan duduk dijawab dulu ya. Nah, sudah selesai. Silakan anak-anak sekarang kumpulkan semua pekerjaannya. Ya. Nah, waktunya sudah habis. Silakan anak-anak kumpulkan semua ya. Kumpulkan semua. Yang sudah kembali ke tempat duduknya, jangan ikut. Dan ya. Nah, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya, jangan lagi bertanda. Ya, karena silakan duduk yang baik. Rangga, mana tempat duduknya, duduk yang benar semuanya. Halo. Coba fokus. Fokus kembali ya. Nah, anak-anak setelah tadi Ibu berikan soal, temannya sudah bisa menjawab di depan. Buat yang lain, sekarang Ibu mau bertanya. Mau kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari dari tadi? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, tentang Garuda Pancasila. Apa saja? Garuda Pancasilanya apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama kita sudah mempelajari bunyi dari Pancasila. Dan yang kedua kita mempelajari simbol Pancasila. Yang ketiga kita sudah mempelajari penerapan dari simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya di sekolah maupun di rumah. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Nanti anak-anak belajar lagi di rumah. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Berdiri dulu semuanya, berdiri. Ya, Febri pimpin berdoanya. Ya. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai.
Ibu Reni Agustina. Berikut adalah percakapan tangkapan pasca observasi. Selamat pagi Ibu Desa. Selamat pagi juga Ibu Tita. Apa kabarnya hari ini? Pada percakapan observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Tita Sari terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, adapun pertanyaan pertama dari saya adalah terkait dengan bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya observasi yang sudah Ibu lakukan. Saya merasa gugup, tapi jika sudah berjalan Baru ya. Baiklah Bu Tita, bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dan langkah-langkah pembelajaran terhadap murid Ibu di kelas. area pengembang tindakan atau keterampilan pembelajarannya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian metode, strategi, dan melakukan refleksi. Oh ya. Sejauh mana Bu area pengembangan Ibu tadi sudah berhasil atau belum? Sudah dilakukan secara maksimal, namun masih ada beberapa perbaikan. Oh, ada perbaikan. Terus sekarang pertanyaan saya, kendala apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Masih ada beberapa siswa yang ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang belum terlibat. Kemudian minat belajar siswa itu masih rendah, kurang fokus pada proses pembelajaran. Oh, anak-anak kurang fokus waktu belajar. Terus kira-kira apa Bu yang menjadi penyebabnya? Minat belajar siswa di sini masih rendah, sering kurang fokus untuk belajar, dan suasana dalam kelas itu kurang nyaman. Oh, kalau seperti itu, terus kira-kira rencana lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi itu apa? Rencana saya di sini yaitu saya akan memberikan kuis atau game dan memberikan materi yang sesuai dengan minat siswa. Oh ya, baik Bu, rencana yang sudah Ibu rencanakan itu mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik. Saya tunggu nanti ya Bu cerita Ibu apakah sudah direalisasikan atau belum. Kira-kira kapan Ibu kita akan melakukan perubahan atau rencana yang telah Ibu sampaikan barusan? Saya akan berusaha sedang mungkin bisa jadi minggu depan. Baik Bu Tita, kalau begitu mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan baik ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan keterangan Bu Tita, sekarang Ibu Desa ini untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait catatan penting kompetisi akademik tahap pasca observasi. Kepada Ibu Desa, kami silakan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Nur Sejawati selaku CGD saya. Mohon izin Ibu dari kembali dan kasih jawab dari CGD saya. Terima kasih sudah menemani perjalanan Ibu Nur dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Semangat guys, sebentar lagi mohon dibantu TGP-nya dalam perjalanan dialog pasca observasi yang sudah saya amati. Kita sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, sudah masuk semua. Yang pertama, CGP sudah menyampaikan tujuan dari tahapan dan diadakannya dalam tahapan pasca observasi kepada rekan sejawatnya. Kemudian kelas 2 juga sudah memahami dan mengetahui area pengembangan yang ingin dilakukan dan diperbaiki dalam proses pembelajaran berikutnya. Kemudian bisa merefleksikan apa saja rencana pengembangan diri yang akan dilakukan di proses pembelajaran berikutnya. Kita mohon diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas, ada pembelajarannya pengembangan diri. Terima kasih Bu Desa. Demikianlah percakapan coaching supervisi akademik yang telah saya lakukan mulai dari pra observasi,
pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Citra Sari atas bantuannya selama ini. Biasa juga Ibu yang sudah di BPP, terima kasih atas kesempatannya sudah mendampingi pelaksanaan pasca observasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam.